Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kota Bandung, kota yang kaya akan sejarah, budaya, dan arsitektur. Hari ini, kita akan menelusuri kisah salah satu ikon paling megah di Jawa Barat, Gedung Sate. Gedung Sate mulai dibangun pada 27 Juli 1920 dan selesai pada September 1924. Pembangunan ini merupakan bagian dari rencana pemindahan ibu kota pemerintahan Hindia Belanda dari Batavia, Jakarta, ke Bandung. Namun, akibat krisis ekonomi pasca Perang Dunia Pertama, rencana tersebut tidak terrealisasi sepenuhnya. Gedung ini dirancang oleh arsitek Belanda, Insinyur J. Gerber, bersama tim yang terdiri dari Insinyur E. H. de Roo, Insinyur G. Hendricks, dan Wali Kota Bandung saat itu, B. Chops. Pembangunannya melibatkan sekitar 2.000 pekerja. Salah satu ciri khas Gedung Sate adalah ornamen tusuk sate di puncak menaranya. Terdapat 6 bulatan yang melambangkan anggaran pembangunan saat itu, yaitu 6 juta gulden. Gedung ini menggabungkan berbagai gaya arsitektur, mencerminkan perpaduan budaya timur dan barat. Fasadnya mengadopsi gaya Renaissance Italia, sementara ornamentasi seperti jendela bergaya Moor Spanyol dan atap menara yang menyerupai Pura Bali dan pagoda Thailand menambah keunikan gedung ini. Pada 3 Desember 1945, Gedung Sate menjadi saksi pertempuran antara pasukan Gurkha dan Nica melawan 21 pemuda Indonesia yang mempertahankan gedung ini sebagai simbol kemerdekaan. Dalam pertempuran tersebut, 7 pemuda gugur, namun semangat perjuangan mereka tetap dikenang sebagai bagian dari sejarah kemerdekaan Indonesia. Saat ini, Gedung Sate berfungsi sebagai kantor Gubernur Jawa Barat dan juga menjadi museum interaktif. Museum ini diresmikan pada 8 Desember 2017 dan mengusung konsep Smart Museum. Pengunjung dapat menikmati berbagai instalasi seni dan teknologi digital yang memadukan sejarah dengan inovasi modern. Beberapa fasilitas yang tersedia antara lain: proyeksi 4D yang menampilkan peragaan gambar bangunan Gedung Sate disertai informasi pembangunannya. Augmented Reality, AR, yang mengajak pengunjung seolah ikut serta membangun gedung tersebut. Virtual Reality, VR, untuk melihat Gedung Sate dengan balon udara. Teater yang menyajikan film dokumenter sejarah Gedung Sate. Setelah Indonesia merdeka, Gedung Sate tetap berfungsi sebagai pusat pemerintahan. Pada tahun 1980, gedung ini resmi menjadi kantor Gubernur Jawa Barat. Sejak itu, Gedung Sate terus menjadi pusat aktivitas pemerintahan sekaligus destinasi wisata sejarah yang populer. Lihatlah wajah-wajah ceria mereka. Dari langkah pertama masuk ke museum ini, anak-anak langsung disambut oleh suasana yang bersih, nyaman, dan penuh warna. Pemandu yang ramah, alur kunjungan yang tertata, dan pencahayaan yang indah membuat mereka merasa seperti sedang menjelajahi dunia lain, dunia sejarah yang hidup dan menyenangkan. Museum ini bukan hanya berisi benda-benda tua yang diam. Anak-anak bisa bermain dan belajar melalui proyeksi 4D, Augmented Reality, AR, dan Virtual Reality, VR. Mereka bisa ikut serta dalam simulasi pembangunan Gedung Sate, seolah menjadi arsitek zaman dulu. Dengan memakai kacamata VR, mereka bisa terbang di atas Bandung dengan balon udara dan melihat gedung ini dari ketinggian. Bayangkan betapa serunya pengalaman itu bagi anak-anak yang baru pertama kali datang ke museum. Tak sedikit dari mereka yang berfoto dengan miniatur Gedung Sate atau ikut menggambar sketsa gedung di ruang seni museum. Bagi guru, orang tua, maupun pembina, museum ini menjadi tempat yang sangat ideal untuk kegiatan luar kelas, karena setiap anak pulang dengan membawa cerita dan pengalaman yang berkesan. Museum Gedung Sate buka setiap hari Selasa hingga Minggu, mulai pukul 9.30 hingga pukul 16 WIB, dan tutup pada hari Senin serta hari libur nasional. Untuk memasuki museum, pengunjung dikenakan biaya tiket sebesar Rp5.000 per orang, berlaku untuk semua usia mulai dari 3 tahun ke atas. Tiket ini dapat dibeli langsung di loket museum atau melalui reservasi online. Untuk memastikan kenyamanan dan kelancaran kunjungan, terutama bagi rombongan, disarankan untuk melakukan reservasi terlebih dahulu. Reservasi dapat dilakukan melalui WhatsApp 087880333592, Instagram Museum Gedung Sate. Setelah melakukan reservasi, pengunjung akan diminta untuk mengisi formulir dan memilih waktu kunjungan yang tersedia. Sesampainya di museum, tunjukkan bukti reservasi untuk mendapatkan gelang penanda yang menandakan akses masuk ke dalam museum. Museum Gedung Sate terletak di bagian belakang Gedung Sate, tepatnya di Jalan Hayam Wuruk. Begitu memasuki museum, pengunjung akan disambut oleh berbagai instalasi interaktif yang memadukan teknologi canggih dengan nilai sejarah.
Beberapa fasilitas yang dapat dinikmati antara lain. Proyeksi 4D, menampilkan visualisasi pembangunan gedung sate dari masa ke masa. Augmented Reality, AR pengunjung dapat berinteraksi dengan elemen sejarah melalui perangkat AR. Virtual Reality, VR menyajikan pengalaman melihat gedung sate dari ketinggian menggunakan balon udara. Teater, menyajikan film dokumenter mengenai sejarah gedung sate dan peranannya dalam perjuangan kemerdekaan. Selain itu, museum ini juga dilengkapi dengan fasilitas seperti area parkir yang memadai, toilet bersih, dan musola untuk ibadah. Untuk memastikan kunjungan yang menyenangkan dan lancar, berikut beberapa tips yang dapat diperhatikan. Pakaian sopan, pengunjung diharapkan mengenakan pakaian yang sopan selama berada di area museum. Kebersihan. Dilarang membawa makanan dan minuman ke dalam museum untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan bersama. Hewan peliharaan, tidak diperkenankan membawa hewan peliharaan ke dalam area museum. Pengawasan anak, pastikan anak-anak selalu dalam pengawasan orang dewasa selama menjelajahi museum. Museum Gedung Sate bukan hanya tempat untuk mengenal sejarah, tetapi juga ruang untuk belajar, bermain, dan berkreasi. Dengan suasana yang nyaman, fasilitas modern, dan koleksi yang menarik, museum ini menjadi pilihan tepat untuk dikunjungi bersama keluarga. Setelah puas di museum, kami kembali ke pintu keluar dan mengambil waktu sejenak duduk di taman kecil belakang gedung. Suasananya tenang, bersih, dan tertata indah. Cocok untuk foto-foto atau sekadar melepas lelah. Sekarang kami mulai berjalan mengelilingi area gedung sate. Kami melewati halaman depan yang luas, tempat sering diadakan upacara dan acara publik. Dari sini, ornamen, tusuk sate, di puncak menara tampak jelas. Taman-taman di sisi barat dan timur penuh dengan bunga dan pepohonan rindang. Jalurnya bersih, rapi, dan aman untuk anak-anak. Ada papan informasi sejarah di beberapa titik, menjelaskan fungsi ruang-ruang di dalam gedung. Gedung Sate bukan hanya bangunan bersejarah, tapi juga ruang belajar, tempat rekreasi, dan lambang kecintaan warga Bandung terhadap warisan budayanya. Dengan taman yang asri, bangunan yang megah, dan museum yang modern, tempat ini adalah kombinasi sempurna antara masa lalu dan masa depan. Dengan pepohonan rindang dan udara yang sejuk, tempat ini menjadi favorit warga untuk melepas penat dari hiruk-pikuk kota. Bagi pencinta sejarah dan budaya, Museum Gedung Sate menghadirkan pengalaman interaktif yang mengedukasi sekaligus menghibur. Gedung Sate bukan hanya bangunan, tapi juga bagian dari denyut kehidupan kota Bandung yang penuh cerita. Bagi orang tua, ini adalah momen berharga untuk mengenalkan anak pada nilai-nilai sejarah dan kebudayaan secara langsung. Bukan lewat buku, tapi melalui pengalaman nyata, melihat, mendengar, dan merasakannya sendiri. Mengajak anak ke Gedung Sate bukan hanya soal liburan, tapi juga tentang membangun ingatan masa kecil yang kaya makna. Di tempat ini, anak belajar bahwa sejarah itu bukan sesuatu yang membosankan, melainkan sesuatu yang hidup, bisa disentuh, dan bisa dikenang. Gedung Sate, liburan yang syarat pengetahuan, tanpa kehilangan keceriaan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian, kami mohon koreksi dan maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.